Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa, kami hadirkan informasi berikut ini. Ada ribuan warga yang menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina yang mengalami genosida dari Zionis Israel. Aksi solidaritas untuk Palestina kembali ramai di jantung kota New York. Ribuan orang memadati Times Square sebelum berjalan menuju kawasan markas besar PBB. Pada hari itu bertepatan dengan akan berlangsungnya pidato Benjamin Netanyahu di sesi General Debate sidang Majelis Umum PBB ke-80. Masa demonstrasi terpusat di sebuah taman di seberang gedung PBB. Meski ada masa tandingan, aksi berlangsung tertib dan damai. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru dari New York, Amerika Serikat. Sudah ada rekan kami, Yandri Subekti di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Yandri, bagaimana kondisi di New York saat ini? Benar sekali, tadi adalah saat Benjamin Netanyahu pidato dalam sesi General Debate. Dari pagi, masa dari wawancara saya dengan panitia penyelenggara atau koordinator demo, sekitar lebih dari 15.000 warga dari berbagai latar belakang usia ini ikut tumpah ruah pertama kali turun ataupun berkumpul di Times Square. Seperti diketahui, Times Square adalah merupakan pusat ikonik kota New York, kemudian berjalan melintas kota sekitar 2 km berjalan menuju ke lokasi Benjamin Netanyahu bicara, yaitu di markas besar PBB, dan mereka berkumpul di sebuah taman yang berseberangan langsung dengan gedung PBB. Memang tidak mungkin bisa tidak terpantau oleh mereka yang mengikuti sidang, namun kegiatan atau acara tersebut memang cukup menarik perhatian. Juga beberapa media nasional ikut meliput, dan di sana mereka berorasi kembali mengecam setelah mengetahui akan isi atau materi dari pidato Benjamin Netanyahu yang terus akan menegaskan akan melakukan perang melawan Hamas, dan juga mengecam sejumlah negara yang memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Palestina dan juga menolak akan solusi dua negara. Kemudian Netanyahu juga tidak menerima atau menolak akan tuduhan aksi genosida yang dilakukannya, dan ini tentunya menambah semangat para demonstran untuk terus melakukan aksi serupa, dan diperkirakan nanti aksi gelombang demonstrasi solidaritas terhadap rakyat Palestina ini akan terus berlangsung seperti saat ini di hari atau di akhir pekan yang memang biasanya rutin diadakan aksi demonstrasi. Dan menarik sekali, Vena, kemarin aksi demonstrasi yang berlangsung hari Jumat diakhiri dengan sholat Jumat berjamaah bagi demonstran yang beragama Islam. Dan yang menariknya sekali, saat Presiden Kolombia Gustavo Petro melintas di kawasan tersebut ikut bergabung, bahkan mau menunggu sekitar beberapa menit, 10 menit lebih untuk melihat ataupun menyelesaikan sholat jamaah. Dan usai sholat jamaah Jumat tersebut, Presiden Gustavo Petro naik ke podium memberikan orasi mendukung apa yang telah dilakukan oleh para demonstran untuk menentang ataupun juga mengecam pidato Netanyahu yang masih terus akan melakukan perang melawan Hamas maupun menolak solusi dua negara. Bahkan Gustavo yang dikawal ketat oleh petugas keamanan juga memberikan statement menyatakan bahwa negaranya siap memberikan dukungan termasuk juga bantuan militer maupun finansial, serta melakukan pemblokadaan hubungan dagang ataupun hubungan lainnya dengan Israel, hingga akhirnya Israel mau mendengarkan aspirasi dunia. Yandri Subekti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Hasib. Pak Hasib, rencana dari poin-poin perdamaian di Gaza yang ditawarkan oleh Amerika Serikat ini kan juga sudah didengar oleh negara Arab dan juga negara Muslim. Apakah sebetulnya poin tersebut memang murni diusulkan oleh Amerika Serikat, atau sebetulnya ini adalah hasil dari pertemuan yang digelar kemarin? Ya, siapa yang mengkonsep dan siapa yang menulis tentu kita nggak tahu, tapi kemungkinan besar adalah dari pihak Donald Trump, ya. Walaupun memang saya yakin poin-poin ini salah satunya dijadikan sebagai pembahasan di dalam pertemuan tanggal 23 kalau tidak salah, setelah dari PBB, dari
pernyataan di PBB lalu kemudian pertemuan-pertemuan itu. Saya ada 3 Mbak catatan tentang ini menurut saya. Yang pertama dalam konteks bursa nama-nama calon pemimpin Gaza ke depan yang sekarang mulai ada Tony Blair, bahkan patut diduga Obama juga mulai masuk ya, karena kita lihat yang terbaru Obama tiba-tiba kritis terhadap Israel. Ya, kita tahu mantan Presiden Obama ini memang dengan Netanyahu tidak terlalu baik, tapi di tengah dunia lagi kritis sama Israel dan Obama menyampaikan pendapat, bisa jadi itu juga menjadi lirikan gitu. Cuman maksud saya ingin mengatakan sebenarnya Indonesia juga punya peluang kalau ingin mendorong nama-nama tertentu. Kita tahu banyak punya nama-nama legendaris tentang rekonsiliasi, tentang konflik, ada Pak JK, ada mungkin Pak SBY dan mungkin pejabat-pejabat yang sudah punya nama lain gitu ya. Dan kalau didorong oleh Pak Prabowo mungkin, kenapa saya katakan mungkin, saya ingin mengatakan yang dikatakan Pak Prabowo di PBB kemarin itu betul-betul punya pengaruh. Selain kita lihat dari kutipan orang-orang, yang terbaru adalah justru Netanyahu sendiri ketika pidato di PBB dia kayak menyinggung secara tidak langsung bahwa ada orang yang semangat, maksudnya Pak Prabowo gitu ya, dan bahkan mungkin kita akan mencatat yang disampaikan termasuk mengakui Israel. Bahkan Bibi bilang atau Netanyahu bilang kalau mengakui Israel akan punya akses kepada perkembangan teknologi termutakhir dan lain sebagainya. Nah itu artinya apa? Berarti statement Pak Prabowo sebagai pancingan diplomasi dengan mengatakan kalau Israel mengakui Palestina merdeka, kami juga siap bahkan menggaransi kerjasama juga dengan Israel. Ini sebenarnya pancingan diplomasi, dan kalau itu adalah pancingan maka bisa dikatakan berhasil metode itu karena Netanyahu terpancing dan memberikan statement yang kurang lebih ada kaitan dengan itu, bahwa kalau kerjasama dengan Israel maka akan mendapatkan akses kepada teknologi-teknologi termutakhir. Jadi oleh karena itu saya berpandangan kalau Pak Prabowo dalam ini kan istilahnya nama harum-harumnya beliau pada momen seperti sekarang juga menyodorkan nama-nama lain dari Indonesia yang insya Allah bisa diterima oleh Barat dan Timur. Kan ini kebutuhannya sekarang adalah bukan hanya diterima di Arab, tapi juga bisa diterima di Barat sebagai bagian daripada koalisi Israel. Itu satu catatan saya. Dan yang kedua, apapun yang dibicarakan dalam 21 poin atau dalam beberapa hari terakhir ini, saya menduga dengan keras penentunya adalah pertemuan Netanyahu dengan Trump besok Senin. Kalau skenarionya seperti 7 Juli, waktu Trump dan Bibi ketemu terakhir lalu dengan norak dalam tanda kutip Bibi pengaruhi Trump dengan kasih usulan untuk dapat Nobel perdamaian, dan itu peristiwa terakhir dan ternyata setelah itu Trump begitu loyal sama Netanyahu. Takutnya besok tiba-tiba dia ketemu Trump, dia kasih piala bahwa ini adalah Anda dapat Nobel perdamaian. Gitu ya. Lalu kemudian yang awalnya mau kritis sama Netanyahu tiba-tiba nggak jadi kritis, bisa wassalam. Bisa berakhir ini 2-1 seperti harapan dunia pada pertemuan Trump dengan Netanyahu pada bulan Juli kemarin. Waktu itu dikatakan wah ini akan segera ada genjatan senjata, tapi Netanyahu tidak pernah mau berakhir. Dan catatan saya yang terakhir tentang ini adalah tetap aja ada potensi ini politik di atas politik. Ini adalah strategi. Kenapa? Kalau dibaca secara holistik, ini kan sebenarnya sekarang ada 2 proposal. Proposal yang dimainkan oleh Prancis dengan Arab Saudi dengan membawa bendera two-state solution, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina yang sekarang hampir menjadi konsensus internasional, ijma' dauli kalau dalam bahasa Arab. Semua orang bicara tentang ini. Lalu tiba-tiba datang Trump dengan proposal 21 poin ini, dan poinnya paling jauh yang saya baca adalah tentang penghentian perang di Gaza. Tidak ada tentang kemerdekaan Palestina dan two state, nggak ada. Ya, sejauh yang saya baca di sumber yang saya baca, yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau ini betul, maka ini menjadi kayak semacam reduksi, kayak semacam meredam potensi masyarakat dunia yang akan mengakui kemerdekaan Palestina, solusi 2 negara, lalu kemudian menjadi dipersempit menjadi sebuah persoalan perdamaian dan penghentian perang di Gaza semata-mata. Bukan berarti penghentian perang itu tidak penting, tapi yang jauh lebih penting setelah itu adalah kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi 2 negara yang berdampingan secara damai dengan Israel. Itu yang sekarang menjadi mandat internasional. Saya mau ke Prof. Hikmahanto. Prof, silakan direspon. Ya, pertama ya, saya menduga ini ada pekerjaan khusus yang diberikan kepada Steve Witkoff oleh Presiden Trump
yaitu menjelang pertemuan yang dilakukan di New York di gedung UN. Untuk apa? Kemarin ini mungkin beliau menginterview dari pemimpin-pemimpin yang diundang. Apa sih yang Anda kehendaki dari Israel? Apa sih yang membuat Anda tahu betul bahwa kekerasan ini harus dihentikan dan kemudian harus ada perdamaian? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Memang dari pidato dari negara-negara yang diundang itu terus terang sangat keras sebenarnya, termasuk Bapak Presiden. Ya, walaupun Bapak Presiden tidak menyebut Israel dan menyebutnya sebagai human catastrophe. Ya, kenapa human catastrophe? Karena memang tidak ada pengadilan yang sudah memutus bahwa itu genosida, kan masih belum. Bahwa dugaan ke sana iya, tapi Bapak Presiden menggunakan istilahnya human catastrophe. Dan beliau juga mengatakan bahwa kita bisa merasakan betapa rakyat Palestina itu dijatah seperti apa. Nah, oleh karena itu semua dikumpulkan oleh Steve Witkoff, mungkin gitu ya. Karena itu nanti kalau dari Erdogan juga ada kata-kata tertentu yang dia keras, tapi ada seolah-olah solusinya. Dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan kan solusi bahwa nantinya Israel, karena Israel itu sangat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan ini yang dijadikan bargaining chip oleh Bapak Presiden untuk mengatakan boleh kamu mempunyai hubungan dengan kita, tapi akui dulu Palestina. Dan soal keamanan biar masyarakat internasional yang melakukan itu. Nah, jadi itu sudah dilakukan dan kemudian diterjemahkan oleh Steve Witkoff dan disampaikan oleh Donald Trump. Dan pada waktu para pemimpin diajak bertemu itu sebenarnya sudah siap gitu ya untuk ini kira-kira seperti ini, kira-kira ada perubahan atau enggak gitu ya, dan perlu didapat endorsement dan komitmen dari negara-negara yang diundang. Nah, setelah itu nah kemudian ada pertemuan dengan Netanyahu, ya kan? Nah, Netanyahu nanti akan dibilang sama Trump, ini udah ada komitmen seperti ini, ya, ini yang terbaik, dan ya mau tidak mau kamu harus terima. Dan sekarang Anda lihat di PBB Majelis Umum ketika kamu pidato gimana tuh negara-negara sikap itu kan. Jadi Trump itu dia punya senjata juga untuk memaksa Netanyahu untuk mau menerima. Karena apa? Masyarakat internasional sudah meninggalkan, dan saya sebagai negara Amerika Serikat saya nggak bisa sendirian aja nih. Ya, secara moral saya udah dinyatakan udah salah sama negara-negara Eropa dan lain sebagainya, walaupun Trump mengatakan bahwa saya bingung nih, Hamas melakukan serangan ke Israel, Hamas melakukan penyanderaan, kok mereka malah dihadiahi dengan kemerdekaan pengakuan dari Palestina. Itu kan diulang juga oleh Netanyahu. Nah, tapi kan Netanyahu dan Trump dalam posisi sekarang itu menganggap bahwa rakyat Palestina adalah Hamas. Padahal kan nggak seperti itu. Kalau kita lihat tadi di New York itu, para pendemo muncul di situ, mereka tidak mempermasalahkan Hamas. Bukan berarti kalau demo itu terus kemudian mendukung Hamas, sama sekali tidak. Sama dengan Indonesia, kita nggak pernah kok menyatakan bahwa kita mendukung Hamas. Kita mendukung rakyat Palestina. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Dan memang mungkin ada di Indonesia mengatakan bahwa ini nggak bisa ini dan lain sebagainya. Loh, sekarang masalah kemanusiaan yang harus dikedepankan, dan Bapak Presiden selalu mengedepankan masalah kemanusiaan. Ya, dan ini masalah bukan masalah agama, ya. Jangan pula kita jadi, mohon maaf ya, lebih Hamas daripada Hamas gitu kan. Nah, sementara Hamas sekarang sudah oke. Tadi kan Pak Hizbullah bilang bahwa oke, kalau misalnya Hamas tidak perlu diikutkan, kita enggak. Ya, sebagai kompensasi apa? Bahwa Hamas juga melihat bahwa rakyat Palestina tidak boleh terus-terusan dikorbankan. Jadi menurut saya seperti itu sudah disiapkan, dapat endorsement, dan ini yang kemudian akan disampaikan ke Netanyahu, tapi Netanyahu juga harus kemudian komit dengan apa yang sudah disampaikan, karena ini sudah antar negara-negara tetangganya, plus juga Indonesia yang punya penduduk muslim yang besar gitu ya, jadi itu. Oke,
Baik, tentu kita nantikan seperti yang dikatakan oleh Pak Hasib bagaimana pertemuan hari Senin nanti antara Amerika Serikat, Donald Trump bersama dengan Israel, Benjamin Netanyahu, apakah nanti akan ada kesepakatan baru atau justru poin-poin yang sudah diusulkan ini akan kemudian ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Hasib, terima kasih Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.